5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Di pembelajaran 3 dan 4. Oke anak-anak, sudah disiapkan buku dan alat tulisnya di meja belajarmu? Oke, sebelum kita belajar, selalu berdoa terlebih dahulu. Ya, sikap berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Ya, kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Anak-anak, ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Coba kita perhatikan yuk gambar ikan berikut ini. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terdapat berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Anak-anak, berdasarkan airnya ikan dibedakan menjadi 3, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan air tawar adalah air yang ada di darat, seperti sungai, danau, atau kolam. Banyak jenis ikan yang hidup di air tawar, misalnya ikan mas, ikan gurame, ikan gabus, ikan lele, dan lain-lainnya. Sedangkan ikan air payau adalah campuran dari air laut dengan air darat. Air payau ada di muara sungai. Contoh ikan yang hidup di air payau adalah ikan tawes, ikan bandeng, kerang, dan lain sebagainya. Ikan air laut. Air laut adalah air yang terdapat di laut. Ada banyak jenis ikan yang hidup di laut. Contohnya ada ikan tuna, ikan teri, ikan cakalalang, ikan kembung, dan lain sebagainya. Ya, di antara kalian siapa yang suka makan ikan? Ya, itulah contoh-contoh ikan dan tempat hidupnya. Anak-anak, lihat pertumbuhan dan perkembangan katak. Perhatikan gambar daur hidup katak berikut. Katak disebut sebagai hewan amfibi. Katak memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak memiliki perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur.
Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Itulah pertumbuhan dan perkembangan katak. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Loncat katak adalah gerakan meloncat dengan kedua kaki bersamaan seperti katak. Loncat katak dapat dilakukan dengan mempersiapkan kedua kaki bersama-sama. Langkah-langkah meloncat katak. 1. Sikap awalnya lakukan dengan berdiri santai, kemudian jongkok dengan kedua kaki, lutut dan kedua tangan ke depan lutut untuk keseimbangan saat loncat. Sikap inti: jongkok, kemudian kedua kaki meloncat ke depan dengan cara bersama-sama. Katak yang sedang meloncat, gerakan meloncat ke depan dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersama-sama. Posisi jongkok agar pada saat meloncat dan mendarat tidak terjatuh, maka perlu menggunakan tangan sebagai keseimbangan. Nah, bisa kalian coba nanti di rumah ya, cara meloncat katak. Oke. Dan olahraga lompat katak bermanfaat untuk menambah kebugaran tubuh, meningkatkan kemampuan keseimbangan tubuh ketika bergerak. Anak-anak, yuk sekarang kita berlatih berhitung ya. Boleh kalian siapkan buku untuk coretannya atau cara menghitungnya. Yuk kita sama-sama. Perhatikan, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 2 bulan? Ya, jawabnya peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyaknya ikan hias yang dihasilkan berarti 120 ditambah 120 sama dengan berapa? 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 dikali 120 sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran, yaitu 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Ya, 120 sama dengan 100 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2, lalu jumlahkan. 2 dikali 100 sama dengan 200. 2 dikali 20 sama dengan 40. 200 ditambah 40 sama dengan 240. Anak-anak, ada cara lain dengan cara bersusun ke bawah. Dalam perkalian ditulis 2 dikali 120. Berlaku sifat pertukaran. 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Ya, kita susun ke bawah. 120 dikali 2 sama dengan 2 dikali 0 hasilnya 0. Bilangan apapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya jadi banyaknya ikan hias selama 2 bulan adalah 240 ekor. Anak-anak, coba perhatikan contoh kedua. Udin memiliki 4 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 115 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Ya, berapa? Yuk kita jawab sama-sama ya. Belajar berhitung.
cara lain dengan cara bersusun ke bawah. Dalam perkalian ditulis 4 dikali 115. Berlaku sifat pertukaran 4 dikali 115 sama dengan 115 dikali 4. Yuk kita susun ke bawah. 115 dikali 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ditulis yang buntutnya, nolnya ditaruh di bawah, 2-nya kita simpan. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 ditambah 2 yang tadi kita simpan, jadi jumlahnya 6. Lanjut 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi banyak ikan hias Udin, semuanya ada 460 ekor. Ya anak-anak, tadi sudah kita pelajari 2 contoh soal perkalian matematikanya ya. Miss kasih kalian latihan ya. Kalian jawab di buku latihan atau buku PS kalian. Oke, selamat mengerjakan soal dari Miss. Nah, anak-anak, selesaikan ya tugas dari Miss di buku PS atau tugas kalian nomor 1 sampai nomor 5. Selamat mengerjakan. Oke, untuk pembelajaran hari ini Miss cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tambah ilmu, tambah pintar. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Miss tutup pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Bye.